Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal tugas sains masa depan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Evi Fitria Islamiyati. Jurnal tentang Recent Progress in Nanomaterial-Based Electrochemical Biosensors for Cancer Biomarkers Review. Kemajuan terbaru dalam biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial untuk biomarker kanker. Ini adalah sumber jurnalnya. Aspek-aspek bahasan. Adapun aspek-aspek bahasan ini ada beberapa ya, ada latar belakang permasalahan, teori-teori yang digunakan, metode yang digunakan, hasil pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang permasalahan. Tingkat penderita penyakit kanker yang tinggi sehingga perlu memiliki teknologi terbaru untuk mendiagnosis kanker secara lebih dini untuk menghindari kanker merajalela dan kematian akibat kanker. Nah, maka teknologi terbaru tersebut sudah diteliti oleh para peneliti sehingga ditemukanlah sebuah biomarker kanker. Biomarker kanker adalah penanda biologis yang dapat membaca adanya suatu kanker dalam tubuh. Biomarker kanker ini diproduksi dan disekresikan pada tingkat yang lebih tinggi pada sel dan jaringan kanker. Banyak protein yang sudah diidentifikasi sebagai biomarker kanker seperti antigen spesifik prostat atau PSA, antigen karsinoembrionik atau CEA, dan fetoprotein atau AFP. Ada beberapa teknik yang telah digunakan dalam meneliti protein-protein tersebut, seperti radioimmunoassay, spektroskopi fluoresensi, spektroskopi massa, dan kromatografi. Namun, teknik yang digunakan untuk mendeteksi biomarker kanker tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, dan biaya yang diperlukan untuk mendeteksi biomarker kanker relatif mahal. Oleh karena itu, diperlukan suatu biosensor yang mampu mendeteksi kanker tingkat rendah dengan waktu yang lebih sedikit dan harga yang lebih murah. Sehingga peneliti mempelajari biosensor elektrokimia. Studi terbaru menunjukkan bahwa menggunakan nanomaterial sangat bermanfaat dalam mempersiapkan biosensor berkinerja tinggi untuk mendeteksi biomarker tingkat rendah. Nah, apa sih biosensor elektrokimia? Biosensor elektrokimia merupakan perangkat analisis yang dibuat dengan memodifikasi permukaan elektroda dengan biomolekul seperti enzim, antibodi, dan DNA. Biosensor ini memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya sebagai analisis biomedis. Nah, teori-teori yang digunakan pada biosensor elektrokimia ini, sebelumnya kita harus mengetahui dua jenis biosensor elektrokimia, yaitu biosensor glukosa dan biosensor nanomaterial. Biosensor glukosa ini merupakan biosensor enzim prototype yang dibangun dengan melumpuhkan oksidase glukosa pada permukaan logam atau elektroda karbon. Fungsi biosensor glukosa ini untuk menentukan kadar glukosa darah pada penderita atau pasien yang diabetes. Nah, biosensor nanomaterial ini menggunakan nanomaterial logam dan karbon sebagai komponen biosensor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas biosensor elektrokimia. Nanomaterial sebagai biosensor elektrokimia memiliki dua fungsi. Pertama, mengubah permukaan elektroda, kedua sebagai label sinyal. Mari kita lihat gambar di samping. Gambar A menunjukkan suatu permukaan elektroda dimodifikasi dengan bahan non-logam dan karbon, sehingga luas permukaan elektrodanya mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan atau mempercepat label sinyalnya dengan cara mempercepat transfer elektron sehingga elektron-elektron dapat melintasi permukaan elektroda dan akan menghasilkan sinyal keluaran.
Sebenarnya, masalah dalam membangun imunisensor elektrokimia adalah tidak ada sinyal listrik yang dapat diperoleh dari reaksi imun itu sendiri. Ini karena kompleksasi imun tidak menghasilkan produk aktif redoks tidak seperti reaksi enzimatik. Oleh karena itu, imunisensor elektrokimia harus digabungkan dengan senyawa aktif redoks untuk mendapatkan sinyal keluaran. Nah, nanokomposit yang terdiri dari antibodi sekunder, senyawa pensinyalan seperti enzim, nanopartikel logam, dan redoks telah digunakan. Enzim sering digunakan sebagai label persinyalan karena reaksi enzimatik dapat digabungkan dengan reaksi yang dapat menghasilkan senyawa aktif redoks seperti gambar B ini. Nah, biosensor elektrokimia memiliki 3 mode. 3 mode ini dapat kita lakukan tergantung jenis analit dan material yang digunakan, yaitu voltametri, amperometri, dan impedometri. Kemudian, metode-metode yang digunakan dalam biomarker kanker ada biosensor berbasis nanopartikel logam, biosensor berbasis tabung nano, dan biosensor berbasis grafen. Sedangkan metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah artikel review dari studi literatur. Temuan atau hasil pembahasan. Pertama, biosensor nanopartikel logam merupakan biosensor untuk mendeteksi biomarker kanker dengan menggunakan nanopartikel emas AUNPS. Karena nanopartikel emas AUNPS ini menunjukkan konduktivitas tinggi, afinitas tinggi, dan kompatibilitas untuk biomolekul. Dengan demikian, AUNPS adalah nanopartikel logam yang paling banyak digunakan untuk membangun biosensor elektrokimia. Elektrodifusisi nanopartikel emas AUNPS adalah cara sederhana untuk menyiapkan elektroda yang dimodifikasi nanopartikel emas. AUNPS ini diendapkan pada permukaan elektroda galsi karbon atau GC. Imunisensor elektrokimia harus digabungkan dengan senyawa aktif redoks untuk mendapatkan sinyal keluaran. Nah, ada 2 fungsi AUNPS. Pertama, elektroda yang dimodifikasi AUNP sebagai biosensor, kemudian nanopartikel logam sebagai label pemberian sinyal. Kedua, biosensor berbasis karbon nanotube untuk penanda kanker. Merupakan biosensor untuk mendeteksi biomarker kanker dengan menggunakan tabung nanokarbon karena memiliki energi mekanik yang tinggi dan konduktivitas listrik dan termal. Tabung nanokarbon atau CNTS adalah molekul karbon dengan struktur berongga silinder yang memiliki dinding yang dibentuk oleh lembaran karbon hibridisasi sp. CNT banyak digunakan dalam membangun perangkat nano termasuk biosensor. Fungsi CNTS pertama, untuk modifikasi permukaan elektroda sensor dengan meningkatkan luas permukaan elektroda. Kedua, sebagai label pensinyalan atau perancah untuk menyiapkan label pensinyalan karena rasio luas permukaan terhadap volumenya tinggi. Nah, pada gambar A menunjukkan fungsi dari pengubah permukaan di mana persiapan nanokarbon dinding banyak ini dimodifikasi dengan wadah horseradish peroxide atau HRP, horseradish peroxidase atau HRP, dan CONA. Dan pada gambar B menunjukkan protokol untuk ekspresi glikan pada sel kanker sebagai label pensinyalan. Nah, ketiga, biosensor berbasis grafen untuk biomarker kanker. Grafen adalah lembaran 2 dimensi yang terdiri dari atom-atom karbon yang dibentuk silinder dengan diameter berukuran nanometer. Grafen memiliki energi mekanik yang sangat baik dan konduktivitas yang tinggi seperti CNT. Fungsi grafen ini juga ada 2. Pertama, mengubah elektroda, kemudian sebagai label pensinyalan. Nah, seperti ini. Elektroda dimodifikasi dengan GO atau oksidasi grafen, diikuti dengan reduksi elektrokimia menjadi RGO atau reduced graphene oxide untuk memungkinkan oksidasi lebih lanjut dengan antibodi.
Kemudian di sini yang gambar B ini, lembaran oksidasi grafen atau GO masing-masing dikarboksilasi dengan toluidin blue atau TB dan anti CA atau PB dan anti AFP. Kesimpulan, nanopartikel logam dan nanomaterial karbon telah digunakan untuk menyiapkan biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker. Nanomaterial digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda untuk meningkatkan luas permukaan yang efektif dari elektroda dan untuk mempercepat transfer elektron melintasi antar muka elektroda atau larutan dengan meningkatkan sinyal keluaran. Biosensor kemudian sinyal elektrokimia dari biosensor tersebut dapat ditingkatkan dengan label persinyalan yang terdiri dari bahan nano dan antibodi sekunder. Berbagai biosensor telah dikembangkan dengan nanomaterial yang digabungkan dengan antibodi yang spesifik untuk biomarker kanker. Sehingga biomarker ini bisa digunakan untuk mendiagnosis dan pengelolaan kanker berbiaya rendah.